Di antara catatan sejarah yang ada di Indonesia, nama Raja Sanjaya muncul sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh pada masa kuno. Dia adalah pendiri Kerajaan Mataram kuno, sebuah kerajaan besar di Jawa Tengah yang memainkan peran penting dalam sejarah Nusantara. Dalam video ini, kita akan menyelami asal-usulnya, latar belakang keluarganya, kehidupan pribadinya, serta warisan dan kontroversi yang melekat pada namanya. Selamat datang di channel Wawasan Warisan, channel yang membahas tentang sejarah Nusantara dan sejarah dunia. Terima kasih sudah klik video ini. Raja Sanjaya diyakini berasal dari dinasti Sanjaya, sebuah dinasti yang memainkan peran penting dalam sejarah awal Jawa Tengah. Asal-usulnya diceritakan dalam prasasti Canggal yang ditemukan di Gunung Wukir, Magelang. Dalam prasasti tersebut, Sanjaya disebutkan sebagai putra dari Sanna, seorang raja yang juga dikenal dalam tradisi Jawa. Setelah kematian Sanna, Sanjaya naik takhta dan mendirikan kerajaan yang kuat. Sanjaya sendiri merupakan seorang penganut Hindu Siwa yang taat, yang menjadi agama utama di bawah pemerintahannya. Ia membangun berbagai candi dan tempat ibadah yang memperkuat pengaruh agama ini di masyarakat Jawa. Seperti kebanyakan raja pada zamannya, Raja Sanjaya memiliki beberapa istri. Namun, informasi spesifik mengenai istri-istrinya tidak banyak tercatat dalam prasasti atau catatan sejarah yang ada. Meskipun demikian, melalui pernikahan-pernikahan ini, Sanjaya memperkuat aliansi politiknya dengan kerajaan-kerajaan tetangga dan memperluas pengaruhnya. Sanjaya dikenal memiliki keturunan yang melanjutkan dinastinya, salah satunya adalah Rakai Panangkaran, yang menjadi penguasa terkenal setelahnya. Keturunan dari Sanjaya ini kemudian melahirkan para penguasa lain yang terus memperluas dan memperkuat kekuasaan Mataram kuno. Raja Sanjaya memerintah pada abad ke-8 Masehi, sekitar tahun 732 Masehi, berdasarkan prasasti Canggal. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan ini dikenal memiliki kekuatan militer yang kuat. Sanjaya menerapkan strategi militer yang efektif untuk menaklukkan dan mengendalikan wilayah-wilayah sekitarnya, menciptakan kerajaan yang luas dan berpengaruh. Dalam sifat kepemimpinannya, Sanjaya dikenal sebagai raja yang tegas dan berwibawa. Ia memperlihatkan kombinasi antara keahlian militer dan kebijaksanaan dalam memerintah. Meskipun penganut Hindu Siwa, Sanjaya tetap menghormati kepercayaan-kepercayaan lain yang ada di wilayahnya, menunjukkan sikap toleransi yang langka pada masa itu. Seperti halnya banyak tokoh besar dalam sejarah, kehidupan Raja Sanjaya tidak lepas dari kontroversi. Salah satu hal yang kontroversial adalah perebutan kekuasaan yang terjadi setelah kematian Raja Sanna, di mana Sanjaya akhirnya naik takhta. Perebutan ini menimbulkan konflik internal dalam kerajaan yang tercermin dalam beberapa prasasti dan cerita lisan yang ada. Meskipun begitu, warisan yang ditinggalkan oleh Sanjaya sangat besar. Ia adalah pendiri dinasti Sanjaya yang kemudian berlanjut dengan kepemimpinan yang kuat di Mataram kuno. Selain itu, pembangunan candi-candi Hindu yang megah pada masanya menunjukkan dedikasi Sanjaya dalam memajukan kebudayaan dan spiritualitas di kerajaannya. Salah satu peninggalan penting dari masa pemerintahannya adalah Prasasti Canggal
yang tidak hanya mencatat peristiwa penting, tetapi juga memberikan informasi tentang kehidupan dan nilai-nilai budaya pada saat itu. Raja Sanjaya adalah figur yang sangat penting dalam sejarah Indonesia. Sebagai pendiri kerajaan Mataram kuno, ia tidak hanya memperluas wilayah, tetapi juga membangun fondasi kebudayaan yang kaya dan beragam. Meskipun ada kontroversi yang melekat pada namanya, warisan yang ia tinggalkan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Nusantara. Dengan memahami kisah Sanjaya, kita dapat lebih menghargai kompleksitas sejarah Indonesia dan bagaimana masa lalu membentuk masa kini. Teruslah belajar dan mengapresiasi sejarah kita, karena di sanalah kita menemukan identitas kita sebagai sebuah bangsa. Sekian dulu video dari channel Wawasan Warisan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.